Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak Minal Kitabi was Sunnati Sahihah, dan kita masih membahas tentang hukum masalah tawassul. Silakan dibuka di halaman berapa? 21. Tergantung cetakannya ya. Pertanyaan yang kedua. Mau dibaca? Tafadhal. As-su'alu salis. As-su'alu tsani, hal yahtaju Hal yahtaju du'a'u liwasiyatihi basar. La yahtaju du'a'u liwasiyati yasirin liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. As-surah Al-Baqarah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi ilmihi, rawahu Muslim. Nah. As-su'alu tsani, hal yajuzu ad-du'a'u liwasitati basharin? Apakah doa itu butuh perantara manusia? Apakah doa itu butuh perantara manusia? Maksudnya, apakah ketika kita berdoa harus melalui orang lain, ataukah boleh minta langsung sendiri? Jawabannya, la yahtajud du'a liwasitati basharin. Doa tidak butuh perantara manusia, sehingga masing-masing orang bisa berdoa sendiri-sendiri. Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia ketika berdoa, ini bagian dari hubungan langsung antara hamba dengan Sang Pencipta, dengan Rabb-Nya. Sebagaimana ibadah, ini juga bagian dari hubungan langsung antara hamba dengan Rabb-Nya. Maka kalau ada orang yang punya prinsip setiap doa harus kau titipkan kepada orang lain, bagaimana kalau kau sholat? Apakah harus dititipkan ke orang lain? Oh, tidak bisa. Kalau sholat harus sendiri-sendiri. Maka doa juga demikian. Silakan Anda berdoa sendiri-sendiri. Karena ini interaksi langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-Nya diwakili oleh doa, ibadah yang dia kerjakan. Sebab ada sebagian di antara orang yang dia merasa tidak enak kalau berdoa minta sendiri kepada Allah, sehingga selalu menggantungkan kepada orang lain. Kalau dia merasa saya banyak dosa, sehingga saya tidak pantas meminta sendiri, bagaimana dengan sholatmu? Ketika kau banyak dosa, apakah sholatmu harus dititipkan ke orang lain? Justru ketika kita banyak dosa, maka kita takut kepada Allah. Saat kita takut kepada Allah, kita lari kemana? Kalau kita banyak dosa, misalnya begini ya, si A banyak berbuat salah, si A banyak berbuat salah
dengan si B. Si B ini orangnya gagah, besar, galak, kasar, dan emosional. Kira-kira, dan dolim, udah campur jadi satu ya. Kira-kira si A yang telah berbuat salah kepada si B, apa yang akan dilakukan oleh si A? Lalu si A takut kepada si B. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si A? Mendekat ke si B atau menjauh dari si B? Dia akan menjauh dari si B. Itulah karakter makhluk terhadap makhluk yang lain. Ketika dia takut kepada makhluk yang lain, dia akan berusaha untuk menghindari makhluk tersebut. Anda melewati sebuah jalan. Jalan itu bercabang. Cabang kanan, cabang kiri. Nanti ketemunya sama, jaraknya sama. Atau mungkin cabang kiri lebih panjang daripada cabang kanan. Sudah? Cabang kiri ini lebih jauh, cabang kanan lebih dekat. Pilih mana? Pilih yang mana? Kanan. Tapi di kanan ini ada petugas. Anda pilih mana? Kiri. Kenapa Anda pilih kiri? Kenapa Anda pilih kiri? Anda pilih kiri karena mungkin Anda ketakutan. Saat saya mengambil jalan yang kanan, saya nggak jaminan nanti bisa selamat ketika dicek petugas. Anda pilih kiri. Seperti itulah manusia. Makhluk ketika takut kepada makhluk, dia akan menjauh dari makhluk. Makhluk saat takut kepada makhluk, apa yang dia lakukan? Dia akan menjauhinya. Demikianlah karakter makhluk. Selanjutnya, makhluk ada hamba yang banyak berbuat salah. Makhluk banyak berbuat salah kepada Khalik, sehingga dia takut kepada Khalik. Apa yang harus dia lakukan? Menjauh atau mendekat? Menjauh atau mendekat? Menjauh, mau lari kemana? Sehingga saya takut kepada Allah, saya akan menjauh dari Allah. Kamu mau lari kemana? Ainal mafar? Kemana kau akan lari? Maka dalam posisi ini ketika dia tidak mungkin untuk menghindar, berarti satu-satunya cara ketika orang takut kepada Allah adalah mendekat kepada Allah. Prinsip itulah yang diajarkan dalam keyakinan kita sebagai muslim. Sehingga ketika dia takut kepada Khalik, seharusnya dia mendekat ke Khalik. Dia mendekat ke Khalik. Karena itu saat kamu takut kepada Tuhanmu, bukan kau menjauhi Tuhanmu, kau mau lari kemana menjauhi Tuhanmu? Maka berlindunglah kepada Tuhanmu ketika kau takut kepadanya. Sehingga saat sang hamba tidak punya pilihan, maka seharusnya dia mendekat. Demikianlah yang diajarkan dalam keyakinan Islam, bahwa orang yang takut kepada Allah seharusnya dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud takwa kepada Allah adalah dengan mendekat kepada Allah. Nah, ini membantah anggapan sebagian orang. Saya banyak dosa. Saya banyak dosa. Ketika orang banyak dosa, maka pilihannya ada dua. Menjauh dari Allah atau mendekat kepada Allah. Seharusnya yang mana? Satu atau dua? Satu atau dua? Jangan yang ini.
Kalau kau banyak dosa, merasa banyak dosa, semakin menjauh dari Allah, bahaya. Sehingga seharusnya ketika kau merasa banyak dosa, semakin mendekatlah kepada Allah. Allah itu bisa dengan doa, bisa juga dengan ibadah. Sehingga pendidikan yang diajarkan oleh sebagian tokoh, kalau kamu berdoa jangan minta langsung, malu, kamu itu banyak dosa. Lah terus gimana? Harusnya dititipkan ke yang lain yang lebih soleh. Ini pendidikan yang salah. Jika memang dia merasa banyak dosa, seharusnya bukan menjauh tapi mendekat. Mendekatlah kamu kepada Allah, sebab ketika kau banyak dosa dan kau takut kepada Allah, kau mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh dari Allah. Dan pendidikan seperti ini ma'ruf di kalangan mereka yang ketika berdoa tidak mau berdoa sendiri, bahkan yang lebih parah adalah melalui kuburan-kuburan, dan itu diajarkan dalam corong-corong mereka. Maka ini tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dalam prinsip agama. Kita diajarkan kalau kamu takut kepada Allah, seharusnya kau mendekat kepada Allah, bukan kau malah menjauh dari Allah. Kalau kau butuh kepada Allah, bukan menjauh dari Allah, tapi kau mendekat kepada Allah, maka berdoalah sendiri, tidak harus bergantung kepada yang lain. Baik. Kemudian tadi ya, penulis menyebutkan di sini, apakah doa itu butuh perantara? Doa apakah butuh perantara? Jawabannya, pada asalnya tidak butuh. Tapi kalau pertanyaannya, apakah boleh menggunakan perantara dalam berdoa? Tergantung jenis perantaranya. Anda bisa jawab di sini, pada asalnya tidak butuh. Artinya, setiap hamba bisa berdoa sendiri-sendiri. Setiap hamba bisa berdoa sendiri-sendiri. Sehingga silahkan masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Tidak nunggu didoakan oleh orang lain. Kemudian, bolehkah menggunakan perantara dalam berdoa? Kalau Anda bertanya, bolehkah menggunakan perantara dalam doa? Maka jawabannya, tergantung jenis perantaranya. Dan kemarin sudah kita bahas ya, aneka perantara dalam doa, karena ada penggunaan perantara yang statusnya kesyirikan, sebagaimana ada penggunaan perantara yang diperbolehkan. Baik. Nah, penekanan kita di sini bahwa doa itu tidak harus ada perantara. Pada asalnya doa tidak butuh perantara. Artinya masing-masing orang bisa berdoa sendiri-sendiri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," apabila hambaku bertanya kepadamu, anni, tentang diriku, fa inni qarib, sampaikan bahwa aku dekat. Apa lanjutan ayat? Ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabai doanya setiap orang yang berdoa. Coba kita lihat ayat ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabai doanya ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Lalu bagaimana syaratnya agar doa itu dikabulkan?
falyastajibuli, maka penuhilah panggilanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Dalam satu ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 186. Anda tulis di sini ya. Pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 186. Di surat Al-Baqarah ayat 186. Di situ ada janji. Dan di situ ada syarat. Sehingga janji ini bersyarat. Ada janji, ada syarat. Apa janjinya Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mengijabai setiap doa. Apa syarat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Merespon panggilan Allah. Merespon panggilan Allah dan mengimaninya. Ini pada lafaz falyastajibuli. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Baik. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala kasih syarat, kalau kamu berharap doamu diijabai, maka seharusnya kamu harus merespon panggilanku dan mengimaniku. Nah, ini akan menjawab pertanyaan banyak orang. Pak, katanya kalau kita berdoa kan dijanjikan untuk diijabai. Sekarang coba kamu ukur. Apakah ketika Allah memanggil kamu, kamu sudah meresponnya? Ada yang sudah, ada yang belum. Lah kamu sendiri kayak gitu. Terus kau minta seluruh doamu diijabai. Syaratnya dipenuhi dulu, baru nanti janjinya terwujud. Sebab di situ ada syarat dan ada janji. Sebagian orang berharap dikabulkan janji, tapi dia malas menunaikan syarat. Baik. Selanjutnya, dalam ayat ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika Allah menjelaskan dirinya itu dekat, Allah Subhanahu wa taala berikan arahan kepada para hamba untuk berdoa dan mengijabai, merespon apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Ai bi'ilmihi. Kalian berdoa, kalian panggil Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan Dia selalu bersama kalian. Maksudnya adalah Dia selalu memantau kalian, melihat kalian. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba, memantau hamba dengan ilmunya. Sehingga Allah selalu bersamai hamba. Nah, dalil yang lain mungkin bisa ditulis di buku ya. Hadis dari Ibnu Abbas. Dalil lain, dalil bahwa doa tidak butuh apa tadi? Perantara, alias ya silahkan minta sendiri. Tidak harus nunggu didoakan oleh orang lain. Tadi sudah kita sebutkan surat Al-Baqarah ayat 186, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang lain, hadis Ibnu Abbas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, maka mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah.
Kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Kalau kau mintalah kepada Allah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Demikian pendidikan yang diberikan Nabi SAW, bahwa kalau orang butuh sesuatu dan ingin berdoa, ya segera minta. Langsung minta kepada Allah. Minta sendiri. Tidak harus nunggu dititipkan kepada orang lain. Ini ada satu pengalaman ya. Selesai ngisi kajian, habis maghrib, lalu masuk waktu isya, terus sholat isya berjamaah. Dah? Kemudian selesai sholat isya berjamaah, lanjut kajian, tanya jawab. Tiba-tiba ada jamaah yang menyampaikan pertanyaan lewat kertas. Kenapa di masjid ini tidak ada doa bersama selesai sholat? Dia ikut dalam kajian itu, tapi dia merasa aneh, kenapa tidak ada doa bersama selesai sholat seperti di masjid yang lain. Sehingga kebiasaan, kalau ditinggalkan, terasa ada yang hilang. Walaupun itu tidak ada kaitannya dengan agama, artinya dibuat-buat sendiri. Saya ulang, kebiasaan ketika tidak dilakukan, terasa ada yang hilang. Ada banyak sekali kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak ada dalilnya. Sehingga dia sendiri memahami nggak ada dalil. Makanya ketika dia ditanya tidak menyebutkan dalil, tapi menyebutkan kebiasaan. Salaman selesai sholat. Bagi yang sudah terbiasa itu gimana Pak? Gentayangan dia. Nyari ke kanan, nyari ke kiri, ke belakang, ke depan dia disenggolin. Ketika ada yang tidak mau diajak salaman, gimana? Merem loh itu. Yang enggak ada yang diajak salaman kok merem, disenggol saat salaman. Karena itu kebiasaan. Mengubah ini susah. Sehingga saat mereka dijelaskan, enggak ada ritual salaman selesai sholat. Nah ini kan sudah selesai sholat. Iya kita tahu selesai sholat. Tapi kalau rutin seperti itu, akhirnya jadi aturan. Maka ada kaidah, idza takarrara. Sesuatu kalau dilakukan secara rutin, maka dia disikapi sebagaimana layaknya aturan. Meninggalkan itu rasanya ada yang hilang. Kok kayak ada yang kurang ya Pak? Karena kebiasaan. Rabu pagi kalau libur gimana Pak? Anda cari yang lain kan? Tetap keluar rumah. Biasanya Rabu pagi keluar rumah. Maka dia mungkin nyasar di pasar. Baik. Maka orang ini merasa aneh. Kenapa kok enggak ada doa selesai sholat? Padahal itu rutinitas yang dia lakukan. Ya, akhirnya kita kasih penjelasan. Kami punya prinsip. Doa itu kemandirian. Maksudnya gimana? Masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Sehingga si A mau berdoa silahkan sesuai dengan kebutuhannya, si B, si C. Sehingga tidak perlu diseragamkan. Jangan sampai kita berdoa hanya mengandalkan ada yang mendoakan lalu kita mengaminkan. Nah ini sebuah kesalahan. Akhirnya orang itu ketika berdoa nunggu yang lain. Kalau tidak ada yang mimpin, orang dongo. Kalau nggak ada yang mimpin tidak berdoa. Waduh, lali dongane. Dongane piye ya iki lali dongane. Lah sampean butuh apa? Aku pengen wis diajari. Nek ana kaya ngene iki dongane kaya ngene. Contohnya seperti itu. Sehingga dia terpaku pada teks, bukan terpaku pada makna. Terpaku pada teks, bukan terpaku pada makna. Misalnya ya, kamu kalau ketemu sesuatu yang menakutkan di jalan, atau ketemu apapun yang menakutkan di tempat-tempat yang lain, baca doa ini, diajari teks. Teksnya seperti ini. Dihafalno Pak itu Pak. Bal dihafalno, ketemu itu lali. Wah, aku lali dongane iki piye iki lali. Panik enggak dia? Panik? Panik. Padahal sebenarnya dia bisa berdoa enggak? Apakah ketika dia takut seperti ini dia bisa berdoa? Bisa. Pakai bahasa apa? Semua bahasa. Kau bisa berdoa pakai bahasa yang kau pahami, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, monggo.
Sehingga sebagian orang terkadang terlalu terpaku pada teks doa atau kalimat tertentu, tapi dia tidak memahami esensinya. Ya, contohnya tadi ya, kalau tidak ada yang mimpin doa, rasanya seperti ada yang kurang, sehingga maunya dia pokoknya harus ada yang mimpin doa dan dia amin amin amin. Ini kesalahan dalam berdoa, padahal tidak semua doa itu seragam kebutuhannya antara satu orang dengan yang lain. Jangan mengandalkan doa orang. Baik. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat prinsip berdoa, ya kalau kamu butuh segera minta. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan tidak harus nunggu doa dari orang lain yang harus kau aminkan. Baik. Kita lanjutkan. Maka berdasarkan hal ini, berdoa pada asalnya tidak butuh perantara. Masing-masing orang bisa berdoa sendiri-sendiri, tidak harus nunggu perantara. Nah. Coba saya tanya. Mana? Yang nyender. Kalau iseng nyender. Nyender kanan atau nyender kiri nih? Oh, yang kanan. Nek sing tua mboten napa-napa nggih. Bapak ya. Bapak. Nah, baik. Bagaimana redaksi doa minta dilancarkan rizki? Enggak hafal. Bagaimana redaksi doa minta dilancarkan rizki? Bapak enggak hafal. Enggak hafal. Gimana, Pak? Bahasa Indonesia. Nah, bagaimana redaksinya? Gimana, Pak? Alhamdulillah saya diberi rizki yang barokah. Itu doa atau bukan tuh? Alhamdulillah saya diberi rizki yang barokah. Oh, nggak pakai alhamdulillah. Jadi redaksinya gimana? Memohon doa supaya dikasih rizki yang barokah. Masya Allah. Coba Bapak depannya, Pak. Nggih. Bagaimana redaksi doa agar dilancarkan rizki? Ya Allah, berikanlah kami rizki yang barokah. Udah selesai. Bingung nggak kayak gini, Pak? Nah, makanya kalau ada orang tanya, Ustadz, gimana sih doa biar dilancarkan rizki? Ini pertanyaan salah alamat gimana? Dia kan sudah tahu kebutuhannya apa ya? Orang ini ketika tanya, tolong ajari kami doa biar dilancarkan rizki. Lah Bapak kan sudah tahu kebutuhannya apa? Yang diminta apa, yang diinginkan? Ya biar rizki lancar. Ya silah berdoa kepada Allah, silahkan. Lah redaksinya gimana? Kok redaksinya gimana? Coba Bapak baca doa minta dilancarkan rizki. Ya Allah, lancarkanlah rizkiku. Dah selesai dah. Bapak sudah berdoa kepada Allah minta dilancarkan rizki. Karena tidak harus pakai teks khusus bahasa Arab. Itulah yang menjadi penyebab kenapa orang terkadang terlalu bergantung kepada teks, tapi dia lupa kepada esensi doa. Sebab doa itu yang penting esensi permohonannya, bukan teksnya. Ya. Guru saya mengajarkan kepada saya sebuah cerita, tapi lewat cerita ya. Yang penting pokoknya nurut karo gurune. Jadi gurune ngajari apa dieloni. Nah, terus beliau berdoa. Dhisik iki ana wong bar nandur pari, nandur jagung. Setelah parinya tumbuh, jagungnya tumbuh, tapi belum waktunya panen, terjadi angin ribut. Nah, dia kan takut tandurannya rusak. Dia takut tanamannya rusak. Terus orang ini mengamalkan, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Nah, ya kayuku, ya kayumu. Selamat tandurane. Iku bukti bahasane nurut Mbah Yai selamat dari musibah.
waktu saya dapat cerita itu saya masih SMP waktu itu ya. Guru saya cerita seperti itu. Aslinya gimana kok ya kayuku ya kayumu? Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Gandeng ilat Jawa. Ya hayyu ya qayyum berubah jadi ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Karo nutuk apa nih? Kuku. Nah, jadi kuku jempol karo jempol diduduk. Ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya. Ya waktu saya nerima itu ya wong ditompo ya. Tapi secara esensi kita tidak sejak sepakat dengan seperti ini. Bukan kayak gitu cara berdoa. Sehingga kita ajarkan kepada masyarakat, Bapak butuh apa silahkan minta kepada Allah. Kalau enggak paham teks tertentu, redaksi tertentu, silahkan Anda minta dengan redaksi yang Anda paham. Karena esensinya adalah membangun kedekatan dengan Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Bukan masalah teksnya. Sehingga tidak perlu diajari teks doa minta sesuatu. Tapi kalau kita mau belajar teks doa, pelajarilah teks doanya Nabi SAW. Biar kita bisa tiru redaksi doa Nabi SAW. Karena redaksi doa Nabi SAW ini doa yang terbaik. Karena redaksi ini datang dari Allah, wahyu dari Allah, sehingga kita niru teks doa Nabi SAW dalam rangka ngalap berkah dengan wahyu yang Allah turunkan. Sebab ngalap berkah tertinggi adalah ngalap berkah dengan wahyu. Bapak kok sholat jamaah yang masjid? Ngalap berkah karo masjid. Nah itu betul. Karena sunnah Nabi SAW. Sampean kalau makan kayak gini, ini ngalap berkah sunnah Nabi SAW. Ngalap berkahi kanjeng Nabi SAW dengan cara mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga redaksinya redaksi karena meniru apa? Redaksi. Jadi di sini meniru redaksi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti beliau, ngalap berkah derek sinten, ngalap berkah derek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita ngalap berkahnya derek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngajari kalimat seperti ini, kita tiru seperti itu. Ya, dan itulah yang diajarkan oleh kepada sahabat Abu Bakar, sehingga Abu Bakar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong ajari doa ini. Sebutkan contoh doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Allahumma inni, gimana? Gimana contoh doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ini Aisyah perawinya. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu contoh minta diajari doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika sholat, dan kita tiru doa seperti itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngalap berkah derek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga tidak perlu cari doa ijazah dari tokoh tertentu ya. Tapi baca buku-buku kumpulan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah Bapak Ibu bisa ngalap berkah pandungane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, as-su'alu tsalits.
Pertanyaan yang ketiga. Mau baca? Hal yajuzu talabud du'ai minal ahya. Yajuzu talabud du'ai minal ahya Minal ahya'i. minal ahya'i lal amwat. Qala ta'ala yukhatibu Rasulullah hayyan wastaghfir li zambik walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad. Wa fil hadisi sahihi allazi Rasul rawahu Tirmizi anna rajulan dararu basir atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a Allah an yu'afiyani. Baik. Coba kita baca di sini. As-su'alu tsalits, hal yajuzu talabud du'a minal ahya? Apakah boleh minta doa dari orang yang hidup? Yajuzu talabud du'a minal ahya. Boleh minta doa dari orang yang hidup. Lal amwat, tapi tidak boleh dari yang mati. Manusia yang mati terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau minta doa, mintalah doa kepada yang hidup, jangan kepada yang mati. Karena yang mati sudah selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat untuk minta doa kepada beliau pasca beliau meninggal. Padahal kuburannya ada di samping mereka. Ada di Masjid Nabawi sampingnya. Tapi mereka tidak meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan firman Allah di surat Muhammad? Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Allah Ta'ala berfirman, yukhatibu, mengajak bicara ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam hayyan, ketika beliau hidup. Allah Ta'ala berfirman mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa kaum mukminin laki dan perempuan. Kapan ini? Hayyan, ketika beliau masih hidup. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untuk kaum mukminin laki dan perempuan ketika beliau masih hidup. Setelah meninggal, enggak ada ceritanya sahabat minta doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, anna rajulan, ada orang dhariral basar, matanya buta. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ud'ullaha ayyu'afiyani. Doakan agar Allah menyembuhkanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan, kalau kau mau, kau bertahan dalam keadaan sakit buta. Kalau kau mau, aku bisa mendoakanmu. Kemudian orang ini ingin sembuh, akhirnya dia milih untuk didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya minta didoakan oleh orang saleh ketika masih hidup. Baik, lalu kalau sudah meninggal, kita lihat riwayat berikut. Ini cerita tentang Uwais Al-Qarni. Nabi SAW sudah pernah memberi info kepada Umar bin Khattab. Akan ada seorang pemuda dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Dan dia tidak bisa datang ke Madinah. Jadi di zaman Nabi SAW Uwais itu sudah hidup. Uwais sudah ada, Uwais sudah masuk Islam, tapi tidak bisa ke Madinah. Karena jagain ibunya. Karena Umar Ibn Khattab. Nah, Nabi SAW pesan sama Umar, nanti kalau kamu ketemu Uwais, mintalah doa kepada Uwais.
Padahal Uwais di Madinah. Uwais ada di Madinah. Dan Umar di Madinah, Uwais di Yaman, Umar di Madinah. Kalau minta doa kepada orang mati itu boleh, ngapain kepada Uwais? Langsung saja kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari beliau temui. Karena Umar bin Khattab idza ata alaihi amdadu ahli Yaman. Kalau ada masyarakat penduduk Yaman datang ke Madinah, sa'alahum, maka beliau bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir? Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwais. Sampai satu ketika Uwais ini datang ke Madinah. Lalu Umar bertanya, anta Uwais bin Amir? Apakah kamu Uwais bin Amir? Qala na'am, iya. Qala min Muradin thumma min Qarn? Dari suku Murad kemudian suku Qarn? Qala na'am, iya. Jadi Qarn, Al-Qarni itu dari mana? Suku daerah Qarn. Fakana bika barasun fabara'ta minhu illa maudhi'a dirhamin. Kau dulu punya penyakit kudis, lalu Allah sembuhkan, kecuali satu wilayah seluas 1 dirham. Qala na'am. Kemudian Uwais mengatakan iya. Laka walidah, apakah kau punya ibu? Iya. Umar pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman. Akan datang Uwais bin Amir kepada kalian bersama dengan masyarakat Yaman. Min Murad, dari suku Murad, kemudian min Qarn. Dia punya penyakit baros, punya penyakit kudis, lalu sembuh, kecuali satu lingkaran seluas dirham. Dia punya ibu dan sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Uwais ini sekali berdoa langsung mustajab. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan akan ada orang seperti ini, dan Umar baru ketemu di zaman Umar. Padahal jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman Umar 2 tahun ke atas, karena Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Kalau kau bisa minta agar dia memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Fastaghfirli fastaghfaralah. Maka Umar mengatakan kepada Uwais, tolong mintakan ampunan untukku kepada Allah. Fastaghfaralahu, maka Uwais pun mohonkan ampunan untuk Umar. Sehingga kalau Bapak minta doa orang lain yang doanya mustajab, yang Bapak minta apa? Tolong doakan biar rezekinya lancar, biar karirnya bagus, selalu seger waras sehat. Yang kita ingat itu. Maka setiap ketemu orang dan kita minta didoakan apa? Badannya sehat, panjang umur, rezekinya barokah, lancar, nyaduk, nyempar. Masya Allah. Karena yang kita ingat yang seperti itu. Umar bin Khattab ketemu dengan orang yang doanya mustajab atas lisensi dari Nabi SAW. Itu tidak minta rezeki lancar, panjang umur, awak seger waras, tidak minta itu. Tapi yang dia minta, tolong doakan. Itulah doa yang berkelas. Sebab doa hamba ini tergantung apa yang dia minta. Makin tinggi yang diminta, berarti selera dia tinggi. Itu doa yang berkelas. Maka kalau dia hanya minta duniawi saja, dalam pikiran dia hanya urusan duniawi, berarti itulah kelas orang ini. Mepet dengan dunia. Abna'ud dunya. Dia manusia generasi duniawi.
Tapi kalau dia abnaul akhirah, manusia yang dia pikirkan apa? Keselamatan di akhirat, diampuni dosanya, diangkat derajatnya ketika di surga, dimasukkan ke dalam surga, dan seterusnya. Biasakan kalau minta doa kepada orang lain, tolong doakan biar Allah mengampuni dosaku. Ada yang lain enggak? Enggak lebih dari itu. Doakan biar Allah mengampuni dosaku. Itu kalau Anda minta doa kepada orang yang mustajab doanya. Baik. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran, Umar minta didoakan Uwais yang masih hidup, bukan minta didoakan Nabi SAW yang sudah wafat. Sehingga andaikan minta kepada orang mati itu boleh, maka ngapain minta kepada Uwais? Ada yang lebih tinggi daripada Uwais, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena beliau sudah meninggal, maka Umar tidak meminta kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apalagi keyakinan kayak kemarin ya, bahwa arwah para sunan masih hidup dan terorganisir dengan baik. Itu ketua yayasannya siapa namanya? Sekarang kita baca pertanyaan yang keempat. Ma hiya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tafadhal. Ma hiya wasitatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasitatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. hiya tablighu qala ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik surah Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shahad jawaban liqaulis sahabati nashhadu annaka qad balagta rawahu Muslim. Baik. Ma hiya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, kalimat ini salah atau benar? Para rasul adalah perantara antara Allah dengan umat manusia. Kalimat ini salah atau benar? Perantara antara Allah dengan hamba itu para rasul. Salah atau benar? Salah atau benar? Dirinci. Dirinci yang seperti apa? Perantara dalam bentuk wahyu. Coba lihat ini ya. Allah berinteraksi dengan hamba. Apakah Allah berinteraksi dengan hamba? Ya, berinteraksi, doa, ibadah, menurunkan wahyu dan seterusnya. Baik. Ketika Allah Ta'ala menurunkan sesuatu kepada hamba, maka di situ ada perantara. Nah, di sini ada perantara. Ada? Di sini ada perantara. Karena tidak mungkin setiap orang dapat wahyu. Sehingga si A wahyu semua. Biar untuk wahyu apa awakmu? Andaikan manusia sejagat ini semuanya dapat wahyu, entah seragam atau tidak seragam, lalu mereka diperintahkan, nanti silahkan saling bertemu, terus satukan. Itu misalnya ya, si A punya 10 anak. Dari 10 anak ini, masing-masing dikasih pesan yang berbeda. Anak pertama dikasih pesan A, anak kedua dikasih pesan B, anak ketiga dikasih pesan C, dan seterusnya sampai anak yang ke-10. Semua dikasih pesan yang berbeda. Sudah? Nah, terus orang tua pesan sama semuanya. Bapak sudah kasih pesan kepada kalian semua,
Selanjutnya silahkan rebukan, kumpulkan semua pesan itu. Buat jadi aturan yang utuh dalam keluarga kita. Kira-kira ketemu atau tidak? Atau berantem? Ternyata ada pesan A sama pesan B bertentangan. Loh, Bapak kemarin bilang saya seperti ini. Terus kok beda sama yang punya saya? Ini yang benar yang mana? Akhirnya jadi berantem. Berarti kan di sini ada nasakh dan mansuh. Mana yang duluan, mana yang belakangan? Yang belakangan menghapus yang duluan. Ini baru urusan manusia yang terbatas. Maka tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada semua hamba, itu tidak mungkin. Terus disebar di banyak titik, kemudian nanti sensus, kumpul bareng, lalu dibuat aturan baku. Tidak mungkin. Yang bisa hanya melalui perantara. Nah, perantara ini siapa? Perantara ini siapa? Para utusan. Para utusan itu siapa, Pak? Utusan ya, ada utusan dari kalangan malaikat dan ada utusan dari kalangan nabi. Ini dari malaikat dan ada utusan dari manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan Rasul. Di surat Al-Hajj ayat 75 Allah taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih Rasul dari kalangan malaikat dan dari manusia. Sehingga Rasul itu tidak ada dari jin. Adanya kalau enggak malaikat, manusia. Lah terus nabinya jin manusia. Maka jin yang hidup di zaman sekarang yang muslim, nabinya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya jin itu manusia. Baik. Karena Allah hanya memilih utusan dari manusia dan malaikat. Inilah perantara. Mereka adalah para utusan Allah. Dan utusan itu yang jadi perantara ini ya, dia berasal dari golongan jin dan golongan malaikat dan manusia. Baik. Yang kedua, dari hamba kepada Allah. Doa, ibadah, permohonan, harapan, dan seterusnya. Kalau yang kedua ini tidak butuh perantara. Karena hamba bisa menyampaikan langsung kepada Allah tanpa perantara. Beda dengan Allah menyampaikan kepada hamba melalui perantara. Maka makna para rasul sebagai perantara Allah adalah perantara dalam masalah wahyu, syariat. Sebab tidak mungkin manusia masing-masing dapat wahyu dari Allah. Baik. Disinilah yang dijelaskan oleh penulis apa yang dimaksud dengan perantara, status perantara Rasul. Wasitatur Rasul, perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-tabligh, menyampaikan dakwah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi perantara antara Allah dengan hamba karena beliau at-tabligh, menyampaikan dakwah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan dari Rabbmu kepadamu. Yang telah Allah turunkan kepadamu, sampaikan. Sehingga status perantaranya apa? At-tabligh, menyampaikan risalah dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Sebagai jawaban untuk perkataan para sahabat, nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika Arafah.
Beliau sampaikan pesan-pesan penting untuk seluruh umat manusia. Kumpul banyak orang di situ. Ya, tapi tidak semuanya mendengar ya. Hanya yang berada di dekat beliau yang mendengar. Yang jauh ya tidak mendengar. Karena ketika itu yang ikut dalam haji wada berapa? Ada yang mengatakan 120.000. Ada yang mengatakan 100.000. Dengan beberapa versi angka. Yang jelas ratusan ribu manusia. 100.000 manusia. Kira-kira sampai mana Pak? Banyak lah pokoknya ya. Pokoknya banyak ya. Dulu kita pernah daurah atau kajian bersama Ustaz Syafiq di Maskam, gak muat. Itu katanya 3.000. 3.000 Maskam gak muat. Atas bawah, pelataran. Ya, berarti kalau sampai 100.000, Masya Allah. Stadion Kridosono itu berapa? Stadion Maguwo mungkin. Sak lapangannya, sak apa ini, tribun-tribunnya diisi orang. Mungkin 100.000. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ceramah dan beliau menyampaikan beberapa prinsip-prinsip. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, ala hal qad ballagtu? Bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian? Lalu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, nashhadu annaka qad ballagta. Betul ya Rasulullah, kami bersaksi engkau telah menyampaikan semuanya. Lalu Nabi SAW mengangkat satu tangannya, satu jari beliau ke arah atas. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Mengangkat tangan ini isyarat apa? Allah berada di atas. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Nah, karena beliau sebagai perantara antara Allah dengan para hamba. Dan Nabi SAW telah menyampaikannya. Dan saat beliau menyampaikan itu, sahabat tidak nyatet, tapi sahabat menghafal. Dan dijaga oleh Allah hafalan itu sampai manusia generasi setelahnya, sampai di zaman kita. Sehingga yang menyampaikan sampai ke kita Allah. Maka terkadang ada sunnah yang dulu tidak viral, sekarang jadi viral. Dulu yang mendengar cuma satu orang, Aisyah tok di dalam kamar. Apakah Aisyah kemudian pasang status? Lalu tersebar ketok tular. Beliau sampaikan kepada murid-muridnya, muridnya menyampaikan ke muridnya lain, terus sampai tercatat dan hingga sampai ke kita. Tapi dengan cara itu, wahyu bisa sampai kepada seluruh umat manusia. Maka tidak harus mengejar viral, yang penting menyampaikan kebenaran. Karena sesuatu ketika dipertahankan oleh Allah dan diberkahi oleh Allah, penyebarannya lebih luas. Walaupun waktu pertama kali tidak viral. Pertama kali ketika ngomong biasa saja, tidak ada orang. Paling cuma 3 orang, 4 orang. Ya itu pertama kali Pak. Setelah itu viral. Sehingga berkembang dengan sendirinya. Demikianlah kebenaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sampai dalam masa tertentu lalu terkenal di mana-mana. Dulu ada ulama selesai nulis buku, lalu buku itu beliau masukkan ke dalam kotak, kemudian beliau berikrar, ya Rabbi, jika memang aku ikhlas dalam menulis buku ini, pasti engkau akan mempertahankannya. Terus dibuang di laut. Selesai nulis, naskahnya dibuang. Ditemu sama orang. Terus buku itu diajarkan, viral sampai jadi banyak. Jadi mengejar viral di awal enggak jaminan dia bertahan sampai akhir. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya pertanyaan melalui WhatsApp.
apa hukumnya talqin mayat di kuburan? Apa hukumnya talqin mayit di kuburan? Tentang talqin mayit di kuburan, ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Bulughul Maram, lalu buka bab tentang janaiz, nanti akan menemukan riwayat talqin mayit di kuburan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Namun sebelum kita bahas hadis ini, ada beberapa catatan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, yang sesuai sunnah, dan ini yang diajarkan Nabi SAW dan hadisnya sahih riwayat Muslim, selesai pemakaman yang dilakukan adalah mendoakan, bukan mentalkin. Nabi SAW pernah memakamkan seorang sahabat, lalu selesai pemakaman, Rasulullah SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Mintalah agar dia diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat, fa innahu al-ana yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Maka yang lebih sesuai sunnah, kalau sudah selesai pemakaman, kita berhenti sejenak, jangan langsung bubar ya. Berhenti sejenak lalu mendoakan. Gimana kalimat doanya? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qauli tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, ampunilah mayit dan berikan keteguhan kepada mayit untuk bisa menjawab dengan kalimat yang benar. Sehingga yang lebih sesuai sunnah prakteknya seperti ini. Dan itu yang dianjurkan Nabi SAW, disampaikan kepada beliau, dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Yang kedua, bahwa ulama beda pendapat apakah mayit itu bisa mendengar suara orang yang hidup ataukah tidak. Menurut pendapat yang mengatakan bisa mendengar, maka pada saat orang itu mentalkin di kuburan, mayit juga akan mendengar. Menurut pendapat yang mengatakan mayit bisa mendengar. Tapi menurut pendapat yang mengatakan mayit tidak mendengar, maka talqin atau kalimat apapun tidak akan memberikan pengaruh kepada mayit. Baik. Nah, permasalahan tentang talqin hanya berlaku untuk ulama yang mengatakan mayit bisa mendengar. Kalau mayit tidak mendengar berarti kan percuma saja. Tapi mereka yang berpendapat mayit bisa mendengar suara orang yang hidup, barulah talqin ini berfungsi. Dan kemarin sudah kita sampaikan ya, terjadi khilaf di antara para ulama apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup ataukah tidak. Yang ketiga, bahwa orang yang sudah mati amalnya terputus. Dan itu kaidah baku. Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali 3 amal. Dan beliau sebutkan amal-amal yang pahalanya terus mengalir, seperti sedekah jariyah dan seterusnya. Sehingga mendengarkan kajian, mendengarkan soleh atau tidak? Mendengarkan kajian, amal soleh. Mendengarkan Quran, amal soleh atau tidak? Amal soleh. Tidak? Kalau misalnya kita meyakini mayit bisa mendengarkan suara orang yang hidup, lalu bapak datang ke kuburan, kemudian nyetel murotal, rungokno sing apik, ini ayat Al-Quran, mudah-mudahan kau mendapatkan tambahan pahala karena mendengarkan ayat Al-Quran. Berlaku atau tidak? Berlaku atau tidak? Kenapa tidak berlaku? Lah bagaimana dia bisa mendapatkan tambahan pahala dengan mendengarkan Al-Quran yang dibacakan di atas kuburan, sementara amalnya sudah putus? Sehingga walaupun mayit mendengarkan bacaan Quran, tapi para ulama yang mengatakan mayit mendengar ini, mengatakan, para ulama yang punya pendapat mayit bisa mendengarkan bacaan Quran, mereka mengatakan itu tidak menambah amal. Seperti Ibnu Abil Is
Beliau madzhabnya Hanafiyah dan beliau meyakini mayit bisa mendengar suara orang yang hidup. Tapi Ibnu Abil Is sendiri menegaskan, kalaupun ada orang membaca Quran di atas kuburan dan didengar oleh mayit, amal mayit tidak tambah. Amal mayit tidak bertambah. Sudah mati amalnya terputus. Beda dengan menghadiahkan pahala. Kalau menghadiahkan pahala memungkinkan. Tapi kalau mayit disuruh beramal, iki lho rungokno kajiane Ustadz Yazid, disetelno ning dhuwur kuburan biar semakin menambah iman kamu. Bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Amal mayit putus. Baik, catatan berikutnya bahwa mayit bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bukan karena didikte, tapi karena pengaruh dari amal dan iman yang dia lakukan sebelum mati. Sehingga misalnya ada orang kafir mati dalam kondisi kafir, lalu didikte, kan orang kafir termasuk yang bisa mendengarkan suara mayit kafir, juga bisa mendengarkan suara orang yang hidup, seperti yang dilakukan Nabi SAW. Mayat-mayat perang Badar yang kafir dikumpulin terus diceramai, sehingga sampai Umar tanya, apa manfaatnya ya Rasulullah Anda ceramah di hadapan orang yang sudah mati? Apa kata Nabi SAW? Kamu tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Walakinnahum la yujibun. Tapi mereka tidak bisa ngasih jawaban. Mereka nggak bisa merespon. Nah, kalaupun mereka mendengar, terus didikte. Bapak mati kafir misalnya. Bapak, engkone ono malaikat sing jenenge mungkar lan nakir. Sampai ditakoni man rabbuka, jawaban Bapak, Rabbi Allah. Padahal dulu dia nyembah salib. Bisa nggak dia menjawab Rabbi Allah? Hah? Dan itu didikte saat ujian berlangsung. Mungkin dia sedang ditanya oleh malaikat, karena selesai pemakaman ditanya oleh malaikat. Didikte. Apakah pengaruh? Nol, tidak ada pengaruhnya. Karena mayit bisa menjawab bukan karena mendengar dikte, tapi mayit bisa menjawab karena iman dan amal soleh yang dia kerjakan waktu masih hidup. Sehingga jawaban itu mewakili iman dan amal solehnya, bukan karena hasil dikte orang yang hidup. Lalu apa manfaatnya ditalkin di kuburan kalau ternyata itu tidak bisa membuat mayit bisa memberi jawaban yang benar seperti yang ditalkinkan? Nah, maka dalam hal ini menurut ulama yang mengatakan boleh dilakukan, sifatnya bukan karena membimbing dia, tapi lebih kepada memberi sesuatu yang bisa dia dengarkan. Terlepas apakah dia bisa menirukan atau tidak. Dan kembali kepada hadis tadi ya, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, beliau berpesan, kalau nanti aku sudah mati dan sudah dikuburkan, maka bimbing aku untuk membaca syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Baik. Namun hadis ini sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menilai hadis ini dhaif, ada yang menilai mungkar. Yang cukup keras dalam hal ini adalah As-San'ani dalam Subulus Salam. Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Dan ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau menegaskan bahwa para ulama ahli hadis mempermasalahkan hadis ini, maka statusnya adalah amalan yang tidak ada ajarannya, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Di zaman beliau sudah banyak. Di zaman As-San'ani. Imam An-Nawawi sendiri dalam Raudhatut Thalibin juga menegaskan bahwa hadisnya dhaif. Hanya saja beliau menyampaikan beberapa ulama Syafi'iyah menganjurkan seperti ini dilakukan walaupun hadisnya dhaif. Dan pendapat pertengahan dalam hal ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, beliau menegaskan talqin mayit di kuburan tidak wajib. Ada ulama yang melarang, ada ulama yang menganjurkan, dan beliau sendiri berpendapat yang lebih tepat boleh, tapi tidak dianjurkan dan tidak dilarang. Dan beliau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad mentoleransi talqin di kuburan.
Namun dengan latar belakang tadi ya, tidak bisa menambah amal, tidak bisa mendiktekan lalu ditirukan oleh mayit, sebab dia bisa jawab karena latar belakang iman dia, bukan karena didiktekan. Wa ala kullin, intinya ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan masalah talqin di kuburan. Satu mengatakan dianjurkan, kalian mengatakan wajib, tidak nemu. Dianjurkan, dilarang, tidak disyariatkan, tidak boleh. Dan yang ketiga mubah, mau dilakukan silahkan, tidak juga silahkan. Nah, jangan sampai yang mubah ini justru menggeser yang sunnah. Yang sunnah apa? Mendoakan. Justru ini yang lebih bermanfaat. Kita mohon kepada Allah agar yang bersangkutan diampuni oleh Allah dan diberi kekuatan dalam menjawab pertanyaan para malaikat ketika ada di alam kubur. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Saudara saya melakukan maksiat terang-terangan dan saya berusaha menasihati dengan baik. Namun tidak diterima dan mengancam saya serta menyumpahi saya dengan doa-doa buruk. Mencerca saya untuk tidak ikut campur urusan dia. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, dulu Nabi SAW lebih parah lagi sikapnya, disikapi oleh masyarakatnya. Termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengingatkan bapaknya, apa yang dikatakan oleh bapaknya? Qala la arjumannaka. Aku akan lempari kamu, tak rajam kamu. Wah, jurni maliyah. Pergi kau dari sini. Jangan dekat-dekat dengan aku. Karena ketika orang itu disalahkan, dia akan terasa tidak aman. Dan manusia ketika tidak aman, dia emosi. Ada 2 kemungkinan, antara malu atau emosi. Saudara Anda punya karakter emosi. Karena dia merasa Anda ikut campur dengan urusannya. Memang ini adalah urusan kamu, tapi maksiat kamu urusan saya. Karena semua maksiat manusia itu urusan yang lain. Sebab kita diajari Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Berarti ini izin dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai saran, yang pertama, jangan bosan untuk mengingatkan. Sehingga ingatkan terus. Walaupun dia mungkin ngasih ancaman dan seterusnya. Yang kedua, jangan sampai nyumpai dia masuk neraka. Nah, ini enggak boleh. Itu mendahului ketetapan Allah. Seperti dalam hadis tentang orang yang nyumpai orang lain masuk neraka. Akhirnya yang disumpai masuk surga, yang nyumpai masuk neraka. Sehingga enggak boleh Anda mengatakan, kalau kayak gini caranya, demi Allah awakmu mlebu neraka. Nah, kan enggak ngerti kita ujung hidupnya nanti seperti apa. Kalimat ini jangan sampai keluar. Sabar. Kalau dia nyumpain dengan umpatan, doa-doa buruk, itu urusan dia. Dan Anda jangan takut doa buruk orang. Karena doa tidak mengubah takdir seketika. Andai kan setiap orang yang emosi kemudian doa buruk dikabulkan, mengubah takdir, bahaya nanti. Hidup ini bisa rusak. Apalagi Anda dalam posisi tidak berbuat zalim sama dia, maka bisa jadi doa buruk itu akan balik lagi ke dia. Karena laknat, umpatan yang disampaikan oleh seseorang, dia akan naik ke langit, tapi ditolak untuk tembus langit. Akhirnya dia gentayangan antara langit dan bumi, kemudian balik lagi. Jika yang dilaknat berhak mendapatkan, maka laknat itu jatuh kepada yang dilaknat. Kalau yang dilaknat tidak berhak mendapatkan, maka dia kembali kepada yang melaknat. Itulah bahayanya caci maki, kalimat-kalimat umpatan, kalimat yang buruk yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana hukumnya? Yang pertama, umroh hasil undian dari perusahaan yang menjual barang dan jasa. Kemudian yang kedua, hukum dari umroh dulu, bayar belakangan. Dua-duanya boleh. Nah, baik yang pertama maupun yang kedua, keduanya boleh. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.